Gunung, tempat di mana keindahan dan misteri bertemu. Di sini, di ketinggian yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, manusia berdiri kecil di hadapan kebesaran alam. Tapi di balik heningnya angin, di sela-sela kabut yang menyelimuti lereng, ada sesuatu yang sering kali dirasakan oleh para pendaki. Sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu hadir. Namaku Arga. Aku bukan pendaki pemula. Aku telah menjelajahi banyak gunung, menghadapi medan terjal dan cuaca ekstrem. Tapi di pendakian ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Awalnya, aku mencoba berpikir logis. Oksigen tipis, kelelahan, medan berat, semua itu masuk akal. Tapi, apa yang terjadi semalam? Membuatku mulai meragukan segalanya. Ini ceritaku tentang malam di gunung, di mana logika dan ketakutan berbenturan. Tentang keheningan yang tidak pernah benar-benar sunyi. Dan tentang sesuatu yang mungkin tidak ingin kita temui. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Pikir Arga, terdiam di dalam tendanya. Dingin menggigit tulang, dan malam terasa begitu sunyi, hampir tidak wajar. Di luar, hanya terdengar desau angin yang menerobos pepohonan. Namun, entah mengapa, ia merasa suara angin itu seperti membawa sesuatu, seperti sebuah pesan yang tidak bisa ia pahami. Otakku pasti sedang bermain-main, gumamnya. Ia berusaha mencerna apa yang ia alami sejak tadi siang. Semua dimulai ketika ia melewati jalur sempit di antara batu-batu besar. Udara terasa lebih berat, langkahnya lambat, dan dadanya terasa sesak. Ia ingat, di ketinggian seperti ini, kadar oksigen semakin menipis. Di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, kadar oksigen menurun hingga 30–40%. Otak yang kekurangan oksigen, hipoksia, sering kali mengalami gangguan fungsi, termasuk gangguan pada lobus temporal yang bertanggung jawab atas persepsi suara dan emosi. Ini dapat menyebabkan halusinasi atau sensasi bahwa ada kehadiran lain di sekitar. Mungkin ini hanya hipoksia, katanya meyakinkan diri. Tetapi perasaan itu tidak hilang. Rasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Sore tadi, saat ia berhenti di bawah pohon besar untuk minum, ia mendengar langkah kaki. Pelan, berat dan ritmis. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada apapun di sana. Langkah itu jelas, tapi mungkin gema, pikirnya. Ia mencoba mengingat fenomena akustik yang pernah ia baca. Namun ada yang janggal. Langkah itu terasa terlalu dekat, seperti seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh beberapa kali, tetapi tetap tidak ada apapun. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya ilusi. Namun sejak saat itu, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Suara di daerah pegunungan seringkali memantul karena struktur medan berbatu dan pepohonan. Fenomena ini disebut refleksi akustik, di mana suara langkah kita sendiri dapat terdengar seperti berasal dari sumber lain. Di otak yang sudah kelelahan, pantulan ini dapat dengan mudah disalahartikan sebagai langkah seseorang. Lingkungan yang sunyi seringkali menyebabkan fenomena yang disebut pareidolia auditory, di mana otak mencoba mencari pola dalam keheningan. Ketika tidak ada stimulus suara yang jelas, otak dapat menciptakan suara yang tidak ada. Ini adalah hasil kerja sistem limbik dan lobus temporal yang berusaha menafsirkan kekosongan. Malam semakin larut. Di dalam tenda,
Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Gumaman yang ia dengar saat melewati batu besar tadi, sore kembali terngiang. Suaranya seperti doa dalam bahasa yang asing, lirih namun jelas. Suara itu tidak mungkin pantulan. Suara itu nyata, pikirnya. Tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya manifestasi dari pikirannya sendiri. Namun Arga mulai merasa ada lebih dari sekadar permainan otak. Ia mencoba membaca ulang pengalamannya. Lingkungan gelap, suara-suara aneh, dan rasa diawasi. Semuanya seperti terlalu terstruktur untuk sekadar kebetulan. Ia teringat teori tentang medan elektromagnetik di gunung-gunung tertentu. Jadi, bisa saja medan magnet di sini memengaruhi otakku, katanya kepada diri sendiri. Ia merasa tenang untuk sesaat, tetapi tidak lama. Karena suara gumaman itu kembali, dan kali ini lebih dekat. Ia merasakan napasnya mulai tidak beraturan, tangan gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya meski udara begitu dingin. Apa ini hanya efek kelelahan? Pikirnya. Ia ingat betapa berat pendakian hari ini. Jalur yang curam, medan yang licin, dan beban ransel yang terus menekan bahunya. Ia tahu bahwa tubuh yang kelelahan bisa memengaruhi otak. Namun semua logika itu tidak cukup untuk mengusir rasa takutnya. Ia mencoba memejamkan mata lagi, tetapi bayangan tadi sore, bayangan hitam di pojok matanya saat melewati kabut, kembali mengganggu pikirannya. Beberapa lokasi di gunung, terutama yang memiliki kandungan mineral tertentu seperti besi atau kuarsa, menghasilkan medan elektromagnetik alami. Paparan medan ini dapat memengaruhi otak, terutama lobus temporal, yang bertanggung jawab atas pengalaman spiritual atau perasaan kehadiran gaib. Penelitian oleh Michael Persinger menunjukkan bahwa stimulasi medan elektromagnetik tertentu dapat menciptakan pengalaman halusinasi seperti merasa diawasi atau mendengar suara. Kelelahan ekstrem dapat memicu gangguan persepsi. Ketika tubuh kekurangan energi, otak mulai melepaskan hormon stres seperti kortisol, yang meningkatkan rasa waspada, namun juga memperbesar kecenderungan paranoia. Kombinasi ini membuat pendaki lebih rentan terhadap ilusi sensorik. Pagi akhirnya tiba. Arga keluar dari tendanya dengan tubuh yang lemas karena tidak bisa tidur. Matahari mulai menyinari puncak gunung, menghapus bayangan gelap yang semalam menguasai pikirannya. Tapi meski cahaya sudah kembali, rasa takut itu masih tertinggal di hatinya. Ia menatap jalur di depannya, mencoba menenangkan diri. Mungkin semuanya bisa dijelaskan. Mungkin ini hanya permainan otak, akibat gabungan hipoksia, kelelahan, dan efek medan magnet. Tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang masih ragu. Atau mungkin gunung ini memang menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dengan napas panjang, Arga memutuskan untuk melanjutkan pendakiannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui pikirannya. Entah sebagai misteri yang belum terpecahkan, atau sebagai pengingat akan betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Gunung selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa kita kecil, bahwa kita belum memahami semuanya. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat untuk mencari kedamaian. Tapi bagi yang lain, seperti aku kali ini, gunung adalah tempat yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah aku akan kembali ke sini suatu hari nanti? Tapi satu hal yang pasti, pengalaman ini mengajarkanku untuk selalu menghormati alam. Karena di setiap heningnya angin, di balik kabut yang menyelimuti, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita pahami.